Ada kisah yang ingin saya obrolkan ke sahabat-sahabat Tadarus Online. Kisah ini diikuti ya, dan menurut saya kita ambil hikmahnya. Dan ini memang kalau nggak salah dikisahkan juga oleh Jalaluddin Rumi. Dan ditulis dalam terjemahan yang menurut saya agak retoris. Itu lewat bukunya Kang Jalaluddin Rahmat. Memang Kang Jalal sering mengutip tulisannya Jalaluddin Rumi. Ini kisah soal ada seorang yang dia menggunakan kuda kecil itu ya, keledai. Dia menaruh 2 karung gandum, yang satu berisi pasir, yang satu berisi gandum. Itu ditaruhnya di keledai. Tentu berat itu karungnya yang 50 kiloan. Anda bayangkan, anak muda ini dia membawa keledai, kemudian keledai itu berisikan karung yang 50 kilo gandum dan karung yang 50 kilo pasir. Bertemu dengan salah seorang yang bijak, yang urak-urakan berpakaiannya. Sang bijak ini bertanya sama anak muda itu apa yang di atas keledai? Yang di atas keledai itu dia bilang, ya itu, 1 gandum, 1 pasir. Sang orang bijak ini bertanya, itu kalau yang gandum oke lah, kepentingannya untuk bahan makanan ya. Tapi kalau yang pasir itu buat apa kira-kira? Kenapa dibawa pasir? Jadi dengan merasa berpikir cemerlang, dengan merasa berpikir hebat, sang anak muda ini bilang, saya sengaja bawa 1 karung gandum karena supaya terjadi keseimbangan dan tidak jatuh ketika taruh di atas keledai, maka saya ambil lagi 1 karung gandum yang kosong dan saya isi pasir sehingga di sebelahnya saling seimbang. Nah, orang bijak ini langsung bilang, kenapa kamu tidak ambil 1 karung gandum itu dan bahagi 2 aja, ya kan? Jadi setengah-setengah, yang 50 kilo itu 25 kilo di karung yang kosong, 25 kilo di karung yang memang karung gandum. Dengan demikian tidak membebani keledai, kan gitu. Nah, anak muda ini merasa berpikir, iya juga ya, hebat juga cara berpikirmu. Padahal saya itu berpikir keras, kata anak muda. Saya berpikir keras bagaimana caranya keledai ini tidak jatuh kalau seandainya membawa gandum di atasnya. Sehingga itu saya ambil lagi 1 karung gandum kosong, saya isilah pasir supaya seimbang. Yang satu di sebelah kiri, yang di satu sebelah kanan. Dengan memecahkan masalah itu, saya menganggap saya sudah paling hebat dan paling cerdas dalam berpikir. Tapi saya hari ini mendapatkan pencerahan yang hebat dari Anda, wahai Bapak tua. Ya memang gak terlalu muda juga ini yang orang bijak ini. Saya merasa salut kepada Anda karena Anda mampu memecahkan satu masalah yang tadinya saya merasa saya punya pemecahan yang lebih hebat. Ternyata ini yang jauh lebih hebat. Ternyata pikiran Anda yang jauh lebih cemerlang, di mana Anda meminta kepada saya untuk membagi 2 1 karung gandum itu sehingga menaruh dalam 1 karung yang kosong sehingga tidak jadi berat beban buat keledai. Sungguh saya tidak terpikirkan sebelumnya. Tiba-tiba anak muda ini dia melihat lagi, dia perhatikan baik-baik nih orang tua. Bapak, saya mau tanya, Anda yang berpikir hebat ini, Anda yang berpikir cemerlang ini, saya mau tanya, kenapa pakaian Anda kok pakaian yang tidak terlihat necis? Kenapa baju Anda sobek-sobek? Bahkan Anda tidak menggunakan sendal. Anda cuma menggunakan karung. Anda tidak terlihat sebagai orang yang betul-betul sesuai antara pikiran Anda yang cemerlang itu dengan cara berpakaian Anda. Memang ini orang tua orangnya agak terlihat kumuh ya, memang dia agak miskin.
Apa jawabannya coba? Saya mungkin Anda bilang berpikir cerdas. Mungkin Anda bisa bilang saya orang bijak. Anak muda bisa sampaikan kalau saya ini orang yang terlihat punya banyak pengetahuan. Tapi jujur, sampai dengan saat ini saya masih miskin. Saya masih lapar. Saya tidak punya pakaian yang lebih. Mau makan hari ini, dalam saat keadaan makan, saya berpikir bagaimana nanti sebentar malam, apakah saya akan makan lagi. Belum kenyang saya menyantap makanan, otak saya berpikir apakah sebentar lagi saya akan ada makanan. Saking saya ini miskin, saking saya mengalami kesulitan, sungguh saya merasa susah. Anak muda ini langsung menjawab begini, lebih baik saya yang bodoh, lebih baik saya yang mungkin Anda melihat tidak punya pemikiran yang baik, tapi sesungguhnya saya punya pekerjaan di mana bisnis gandum yang memanfaatkan keledai untuk kemudian saya pergi pulang ke lahan, saya membuat gandum dan saya menjualnya ke masyarakat sehingga saya bisa punya penghasilan. Lebih baik saya punya pemikiran yang tidak cemerlang Anda wahai orang bijak, tapi saya tahu bagaimana cara menata hidup, bagaimana menafkahi keluarga, ketimbang Anda yang saya lihat hebat dalam berpikir, hebat dalam berucap, hebat dalam berkata-kata, tapi sayang sekali Anda sendiri belum punya kemampuan menyelesaikan masalah diri sendiri. Sahabat tadarus yang saya hormati, di kisah ini sebenarnya menarik. Ini sekaligus kita memberikan pelajaran penting buat kita semua bahwa hati-hati dengan Anda yang merasa paling pintar. Hati-hati dengan Anda yang terlalu hebat dengan pemikiran, dengan kebijaksanaan, tapi tidak punya kemampuan menyelesaikan masalah diri sendiri. Hati-hati dengan Anda yang punya kemampuan memikirkan masalah orang lain, tapi nggak mampu menyelesaikan masalah diri sendiri. Anda di era sekarang tidak lagi diberikan ruang, sebijak apapun dan sehebat apapun kecemerlangan berpikir Anda. Tapi kalau Anda tidak mampu menyelesaikan masalah kehidupan ekonomi, ya, hutang piutang, menafkahi keluarga, jangan pernah Anda merasa bangga dengan apa yang hari ini Anda geluti. Maka kita butuh menjadi pribadi yang tidak hanya bijak, yang jago berucap, berkata-kata, tapi menjadi orang yang solutif, yang progresif, yang mampu menyelesaikan kebutuhan diri sendiri, keluarga dan orang di sekitar. Itu penting, ya. Kita nggak bilang harus jadi kaya raya, bukan itu efek saja kaya raya. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana diri kita ini berkemampuan menyelesaikan masalah, berkemampuan menjadi solusi, berkemampuan bagaimana hal yang tadinya susah kita miliki itu bisa kita dapat. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja keras. Bekerja keras, sembari menyeimbangkannya dengan pemikiran yang cerdas. Kita nggak mungkin juga hanya mau jadi orang bodoh yang bekerja keras, kemudian tidak memiliki kebijaksanaan hidup. Tapi kita juga nggak bisa menjadi pribadi yang sok bijak dan sok cemerlang dalam berpikir, tapi ternyata tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Sehingga itu kita butuh menjadi pribadi yang tawazun, pribadi yang seimbang, pemikiran cerdas, pemikiran cemerlang, cara berpikir progresif, konkret, dan gerakan hidupnya juga, ya, kemampuan menyelesaikan masalah juga itu kita miliki. Jadi keseimbangan itu perlu ada, sahabat-sahabat sekalian. Tidak bisa kalau cuma sekedar jago bekerja tapi nggak punya pengetahuan yang luas. Tidak bisa juga kalau cuma sekedar orang yang hebat berpikir tapi tidak mampu bekerja dengan baik. Harus ada keseimbangan di wilayah ini. Oke? Dengan situasi seperti ini, maka kita kemudian akan menjadi pribadi yang solutif terhadap masalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Tolong tulis di kolom komentar kalau ada pendapat dari sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada kritik juga silahkan disampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Taufik Bilfaqih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.